mantunya itu dikasih oleh Allah orang Rusia, agamanya Yahudi. Dia kawinkan dia sendiri, yang mengawinkan. Kalau bagi saya ini terjadi orang sebetulnya rasa itu. Karena dia menyebabkan paham pluralisme, semua agama sama. Para kufar ketika meninggal dapat ucapan selamat dari jin, kami jin. Jadi mahal resminya jaringan satu surau. Untuk saya sudah bilang jaringan iblis dan manusia. Salah buat saya. Ini dapat ucapan selamat saya bukan kita. Selamat jalan Bapak pluralisme Indonesia, Profesor Dr. Polstam. Kata dia Hussein ini ketika baca itu dia bilang saya tidak mau bilang apapun, tapi saya mau bilang mendiam. Nah, itu ilmuwan, bukan ulama. Jadi calon pemimpin umat Islam Indonesia ini harus dari kalangan ulama, tidak cukup dari kalangan ilmuwan. Apa bedanya ilmuwan dengan ulama? Ulama dituntut mengamalkan ilmunya. Kalau ada sarjana fakultas syariah dari IAIN dan sekarang UIN, sholat subuhnya 6:30, 6:30, dia bukan ulama dia ilmuwan. Kerjaannya ngajar syariah. Kalau ada dosen ekonomi syariah tapi punya rekening di bank konvensional, dia bukan ulama, dia ilmuwan. Ilmuwan tentang ekonomi syariah. Dan kalau ilmuwan boleh saja tidak agamanya bukan Islam. Orientalisme itu ahli-ahli Islam, namanya Islamolog. Dulu zaman penjajahan, menerfas, senang kubronya, orientalis itu semua ilmuwan. Jadi sekali-kali jangan disamakan ulama dengan ilmuwan. Kenapa? Karena ulama tuntut mengamalkan ilmu. Ulama akidahnya salimah, tidak akidahnya yang tidak jelas. Liberal, plural, tapi ada Islam modernis, Islam kontekstual, Islam modern. Islam aja, nggak pakai Islam. Jadi tambah itu menurut orang bid'ah. Akidahnya salimah, tidak akidah Kiai Slamet Solo. Syariahnya dilaksanakan. Syariah itu untuk dilaksanakan, bukan untuk sekedar didiskusikan, tidak diseminarkan, diperdebatkan. Ibadahnya sempurna, ya. Lihatlah di banyak masjid, bukan masjid sini, insya Allah. Dan masjid ini kayaknya bagus manajemennya, dengan penampilan poin bangun. Padahal kita berada di sini ekstra mau gitu. Jadi insya Allah masjid ini, saya belum pernah sholat di sini. Bukan ada manajemennya bagus, punya database yang akurat. Tapi di banyak masjid, sholat maghrib, sofnya, ya tidak beraturan, salonnya menyentuh lantai dan sebagainya. Jadi syariahnya ibadahnya sempurna, ittiba kepada Rasulullah, tidak ada khurafat, tidak ada bid'ah. Dan kehidupannya syar'i. Istrinya, anaknya, makannya, tidurnya, jalannya. Tadi di hotel tadi malam saya melihat acara apa itu dari TV 7. Ada presenter yang keliling Joko ke Jakarta Barat, ada yang jual makanan bakmi pedas. Laku 28 tahun. Tapi dia makannya pakai tangan kiri. Apa dari awal sampai habis makan tangan kiri. Ini adalah TV yang memberikan contoh yang jelek buat bangsa dan buat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dan Muslim pun makan pakai tangan kanan. Jadi TV itu punya fungsi to inform, memberikan informasi, to educate, mendidik masyarakat. Kemudian to entertain, menghibur masyarakat. Dan ada fungsi lain yang mestinya menjadi perhatian umat adalah to destroy, merusak. Dan unsur merusaknya lebih tinggi daripada unsur to educate, to inform, to entertain. Di dalam entertainment itu ada kerusakan. Nah, saya melihat itu. Itu kan berarti makan yang kiri tidak apa-apa. Padahal Nabi mengatakan yang makan dengan tangan itu adalah setan. Nah ini. Jadi kehidupannya harus syar'i, akhlaknya harus mulia. Akhlakul karimah. Seorang calon pemimpin harus mempunyai
dunia akan baik. Jangan dulu zaman tahun berapa itu ya, saya masih remaja, baru tamat pendidikan. Ada pemimpin umat Islam, ya kelompok. Itu masuk di kantor majalah sedang memandu istri orang lain pakai baju tidur. Foto itu diambil di hotel. Masuk kantor majalah. Ini kan asalnya bicara dengan pemimpin Islam. Ada pemimpin Islam juga yang bilang jari. Itu nikah kami cuma 2 jam di hotel. Bisa hotel bisa. Ini pemimpin. Mungkin apa sampai. Itu lama ya, saya sudah lama. Itu artinya dia akui pemimpin, tapi asalnya tidak itu pemimpin Islam. Ketika menyatunya iman, ilmu dan amal. Yang ilmu dan tidak amal minkum. Jadi iman dulu. Yang ilmu dan tidak amal minkum, walau tidak putus ilmu, baru ilmu. Tapi ilmu jangan hanya berdiri ilmu, diamalkan ilmunya. Sahabat itu hafal Al-Quran 10 ayat, dia tidak hafal 10 ayat berikut, kecuali dia telah hafal 10 ayat. Kalau kita sekarang yang penting hafal dulu. Mestinya hafal 10 ayat, amalkan. Jangan nambah hafalannya sebelum diamalkan 10 ayat. Itu sahabat. Dia satunya kata dengan perbuatan, satunya iman dengan ilmu dan amal. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk saja kepada kriteria ulama sebagai calon pemimpin. Kelompok manusia Muslim yang boleh diambil menjadi pemimpin. Pertama, alim, berilmu. Kedua, amil, mengamalkan ilmunya. Al-ilmu bila amalin, bahasanya bila sama. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Pohon yang dengan buah mangga, buah durian, buah manggis, buah pisang, buah apa? Pohon besar. Nah, pohon yang tanpa buah, pohon jengkeng, pohon sekon, pohon jati, pohon apa? Bagaimana ujung-ujungnya ditumbuh sama yang tanah itu? Kapan besar, buah potong. Digergaji, dicampak. Ujung-ujungnya kemana? Masuk dapur, kayu bakar. Untuk pabrik kapur. Jadi orang punya ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya sama seperti pohon kayu yang bukan pohon buah. Dia mati, akhirnya dibakar. Maka dia harus mengamalkan ilmunya. Ketika dia soleh, karena dia beriman, dia punya ilmu, dia amalkan ilmunya, maka dia jadi orang yang soleh. Orang soleh itu apa? Orang soleh itu tidak perlu kiai, tidak perlu ustaz. Polisi pun banyak yang soleh. Adalah, bukan banyak, ada yang soleh. Banyak kan nggak soleh polisi. Ada. Anak kapal, ada yang soleh. Saya pernah naik kapal dulu ya, Pakampone dan Tanjung ke mana? Ke Makassar. Ternyata ada tukang setrika di kapal itu. Soalnya yang memperhatikan dan dia puasa Senin Kamis di atas kapal. Jadi kan anak kapal pasti rusak. Ternyata jadi orang soleh itu. Dan polisi kalau dia soleh, soalnya lebih tinggi daripada kiai. Kiai yang soleh kerjanya cuma khotbah, ceramah, menasihati orang, banyak ngomong, malah ngomong. Dari polisi yang soleh dia tak pakai ngomong. Dibikin surat perintah, tangkap itu belajar. Tangkap itu narkoba, tangkap itu pencuri, tangkap itu paling rampok, koruptor, kais buat tangkap. Tapi yang kais lumpuh di DPR ya, kais yang satu taburan, beda lumpuh dengan taburan. Ada yang lapor polisi dengan tangan dan nilainya lebih tinggi daripada yang dengan mulut. Karena ada hadis manroh bintu munkaran pada yuwayiru biyadi. Kalau biasanya majlisan ini pada biasanya berikul dibetarikan apapun. Kiai itu baru dengan lisan, belum dengan tangan. Karena tangan itu mungkin baru Abu Bakar Basir, ya, atau Imam Samudra, atau siapa lah sepertinya. Ya dengan tangan memang. Urusan dia cukup mampu ya, atau rezeki dia lah, atau semoga kedua dari kita. Kalau dia itu tidak kita, kenapa tidak? Ya, itu kan pandangan saja. Jadi maksud saya, seorang ulama harus soleh. Al-Maru Amilus Walihat.